Gini loh, kau itu mengingat Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Orang-orang tanya serius, kenapa ngamuk kau? oh serius. Kamu itu kelainan tahun aku berapa? 88. Kau berapa? Sudah lama rupanya kau mengalami kelainan. Kau aja kelainan. Yang dibahas. Kan saya tanya. Kau jawab apa? Kamu kelainan tahun berapa? Kau bilang kelainan dari tahun 88. Kelainan. Berarti sudah lama kau kelainan ini. Kelainan, bodat. Bodoh kali kau. Dari tadi kau tanya gini, kelainan gini, kok. Ku tanya samamu. Ya. Jadi udah berapa lama itu kau kelainan, mengalami kelainan udah berapa lama? Sudah berapa lama kau kelainan itu? Kalau dari tahun 88. Error kayaknya kau ini. Iya. Gini loh. Lah, saya kan nanya, kau Ada kelainan gini tahun loh, gini berapa? loh. Kau bilang Gini kelainan aja tahun lah. 88. Dengar aja. Berarti gini kau aja, sudah cuma. lama kelainan. Jadi gini loh. Kau itu Pantas aneh. lah kau kayak gini. Kau ini buat Dunia live Citenggara loh. seakan-akan Nah. merusak Datang ini kau. ketunggal ika. Tapi kalau ditanya Pantas kau lah di kau. mana? Ternyata dari tahun 88 kau sudah mulai kelainan. Gini loh. Aduh, Ya, saudara cuma- Anton inilah. Payahlah kau ini. Kenapa Kukiranya nggak kau itu berobat? paham mengenai Al-Quran. Kukiranya Kenapa paham kau nggak berobat? tentang Muhammad dan Kan itu. ajarannya. Kenapa nggak berobat? Nomor Kalau 88 kelainan memang sudah leh. dari tahun 88. Gini loh. Muhammad dari dulu nggak marlapatan, nggak ada kebaikan di bawah. Satu-satu. Kenapa? Kenapa Gini loh, kau cuma kelainan? Kau tidak berobat satu-satunya gitu loh. Pengikut yang Kalau tidak ada Nabi bisa kemasukan berguna. sama setan. Yang di Muhammad pasti dunia ini aman. Pasti dunia ini aman. Kalau apa? Memang aman kali. Kalau apa? Bahkan yang mabuk pun nggak ada. Yang apa pun nggak ada. Ini enggak. Kalian aja yang merampas. Ya ngomongnya lagi mabuk. Gini loh Juno. Kau itu seakan-akan Orang mabuk semua ditemani ngomong. Kompak sekali. Kalian minum apa rupanya? Cap tikus? Topi miring? Vodka? aduh. Tuban kuda? Kunci dongkrak dia makan. Mabuk semua ini, mabuk. Ditanya saya, kau kelahiran Kelaminnya tahun tulang. berapa? Dibilangnya kelainan. Ayo tulang, buka mute-nya. Ngamuk-ngamuk lagi kau. Ayo cepat. Cakar itik. Ini nggak bisa diajak diskusi orang mabuk, gimana ceritanya? Iya. Kamu mau diskusi yang gimana Cuma Julkifli cerita aja. Hidup kekal menurut Yesus itu gimana? Hidup kekal menurut Yesus adalah penuh kasih. Ya? Pandai kali kau Karena apa berbohong. aku bilang begitu? Kok karena bohong. apa? Yesus Makanya kami Yesus diajari berkata, itu. Kristen Yesus itu berkata makanya hidup ada kekal lambang itu salib adalah kasih. kesalib itu lambang kutuk. Salib itu Makanya lambang sekarang kutuk, ku tanya dulu. lambang kasih. Apa sih lambangnya? Yang Salib untuk itu ini lambang di depan kutuk. rumahku ini kan ada masjid ini. Apa sih lambangnya bulan dan bintang? Aku tanya samamu dulu. Apa artinya? Oh itu bu, itu lambang ajaran atau agama langit. Kalau dia lambang salah ajaranmu, enggak ajaran Muhammad. Yang kalau kau dia ajaran, lambang ajaran salib, langit. kalau dia lambang salib, itu lambang dunia bumi, siksaan. Itu lambang siksaan itu. Berarti kau enggak Lambang tahu penyiksaan. artinya. Lambangmu aja pun kau enggak tahu loh arti bulan dan Lah, sabit itu ini. simbol Apa sih langit. lambangnya? Itu simbol langit Simbol itu. langit. Bulan bintang. Ya, Berarti bulan bintang itu di langit. Muhammad mengajari Sedangkan kau, kalau bentuk bulan salib itu itu banyak di bumi, tiang listrik, jemuran.
Itu lambang bumi itu kode. Kalau Enggak. bintang itu di langit, Kau itu- bulan itu di langit juga, gitu loh. Dikasih bulangin lah kau. Kami itu Nah, itulah berkarya di makanya. kalian. Berkarya Jadi- di kalian. Muhammad mengajari kau Hidup cuma. demi kalian. hidup Itu kekal gimana sih? hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Kami utusan mengasihi kalian. Tuhan, Kalau enggak kami musuh. bukan sebagai Tuhan. Gini loh, Jadi salib itu Muhammad lambang yang kau- kutukan, lambang siksaan gitu loh. Muhammad yang kau pelajari ada kitabnya. Itu ada nggak artinya? Tunjukkan dulu dalilnya di mana artinya. Itu lambang Islam kalian itu bulan dan sabit. loh. Ini Silakan di kami, Pak. masjidmu yang ini. Itu di masih Ini sabar. masjidmu aku. Besok masih ada Itu- waktu. Besok Itu cari ini masjid gua tuh. kalian. sejarahnya Nggak ada penggunaan uang. bintang Ini dulu. salib itu waktu perang salib. Orang-orang Ini kan? Kristen Ini masjid kan? benderanya waktu Masjid itu kan? bentuk salib, maka umat Islam juga memakai bulan bintang Boy sampai untuk obat. membedakan antara agama pagan dan agama samawi. Bintang bulan itu langit. Makanya kami disebut agama samawi karena agama yang berasal dari langit. Sedangkan kamu bentuk agamamu simbolnya salib. Salib itu bisa merujuk ke tiang listrik, bisa merujuk kepada jemuran, bisa merujuk kepada kapal laut, kapal Pahlawan layar, itu bukan dari lebih dari bisa satu, juga bos. tiang Pahlawan rumah, itu bisa. satu. Kalau Gitu. kalian itu pahlawan itu 3.000 pahlawan. Nah, bawa Mabuk itu, ini teman-teman. bawa hati, bawa tai kucing, bawa si bojak, Kita bisa bicara Gina. singkat saja edukasi. itu pahlawan kayak gitu, bukan pahlawan itu loh. Pelan-pelan Mabuk tuh dia lah. ini, mabuk. Bisa pelan-pelan nih, kau itu musuh atau Kristen? Tulang, Sip, pelan-pelan kau tulang. Udah mau mati kau. Pahlawan itu sendiri tapi sukses. Wah, sukses Masih apa? angin. Apa suksesnya dia? Itulah suksesnya kami orang Batak Kristen. Itu Apa? enggak di apa? Apa? Itu? Apa? 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 Apa juga kau? Apa masukmu? Kau maksud Coba apa? kau. Di Mau mana? kesentil artinya bibirmu begini. mau? Bukan gitu, saudaraku. Maksudnya begini, Kupikir Kau mau kan- mulutmu disentil. supaya keluarga agamamu coba tunjukkan dirimu nanti di suatu saat. Di mana kita jumpa? Ya buka dulu kameramu kalau gitu. Oke, artinya gini. Ya, Lo buka, mana marani dok? Nah, ini ku buka buka. kameramu. Nah, Ya, mana? ini ku buka. Lo irekam? Di, ya. Lo sih, ini kau kan Mana? masalah agama ini. Buka Jangan kameramu. ku tuh. tengok kau. Walang gue jantungmu doh, jantungmu ku makan. Sebelum aku di penjara ku makan jantungmu. Nggak ada sejarahnya itu. Harus gitu. Ku makan Nggak ada jantungmu dulu sejarahnya. baru aku di penjara. Kau itu pengecut. ATT ini walang. Jantungmu ku makan Agamamu hatimu ku itu agama pengecut. Belum ada sejarahnya. Gini, kalau kau mengasihi, nggak usah kau minta-minta on cam. Nasihat yang perlu ku kasih tahu sama kau, usah kau on cam. Oh itu cuman mulut besar aja Kalau kau, kau gayamu terima, nggak oke. ada. Nggak terima kau nasihatku, nggak masalah. Nggak usah on cam. Mulut Aku- besar. Kau bojak, japurut. Kalau terima, walang ATT bisa bulus. Kau itu mulut besar. Otakmu kecil. Kenapa? Kecil, Karena kau ya. selalu makan babi terus. Ya, ini kan ada apanya ini. Nah, jadi kayak mana? Nah, iya mulutmu besar itu doer gara-gara suka makan babi. Bukan masalah babi, artinya kebenaran, artinya begini. Kau pun kalau benar, keluargai. Mau Terus kenapa kau pun kenapa artinya- kau makan jantung orang? Jangan burukmu.
Kalau kau benar, Kenapa kau mau makan jantungnya orang? Ya aku makan Berarti kau- jantung kalau kau nggak benar. Berarti kau setan. Setan. Daripada kau ponggol rukun orang. Ya, kau mau makan jantung, berarti kau setan. Ku makan jantungmu. Ya Daripada itu setan kau berarti kau. bocak. Daripada kau makan rukun. Hantu balau kau itu berarti. Jantungmu. Hantu belau itu kau namanya, makan orang. Bocak kau. Kau itu ngomong di apa? Udah ku apa? Udah ku videokan Apa? sekarang. Apa? Ku videokan. Nah, Apa? udah ku videokan. Udah ku Oh, itu videokan pengecut. sekarang. Kau itu Pengecut kau pengecut. Iya, Udah ku videokan, bos. kau pengecut, kau penakut. Kenapa kau bilang? Udah ku videokan, bos. Kau penakut itu. Kau korbankan orang demi dosa-dosamu. Kau yang bermaksiat, orang kau bunuh demi dosamu. Kau pengecut. Enggak Dari kau dulu. berkosa orang pesantren, Dari bocah. sejak lahir agama itu sudah jadi agama pengecut. Kau yang melakukan dosa, orang lain yang harus mati nebus Kau, dosamu. bos. Kampret, Nggak sesuai ngomonganmu. itu namanya kampret. Kalau kau Pemakan tikus. ngomong, sesuaikan. Aku Kalau tanya kau dulu kau sanggup, sudah biasa bilang makan wajahku. tikus? Kau biasa makan tikus? Ini wajahku. Kau sudah Ini biasa makan wajah. tikus? Jadi tengkare dulu. Kau biasa makan tikus? Kau kan pingin kau kan? Lah, tadi kau makan jantung, ku tanya kau sudah biasa makan tikus? Nah, Hah? Nanti kumakan. Kuludai nanti muka kau, banyak cerita kau situ. iya, tapi kau dikari mandi gemetaran. Masa orang kau makan kau, jantungnya orang kau makan. Enggak gini aja. Coba dulu kau datang ke Aceh Tenggara, udah. Kota Cane, Mengapain saya datang situ? Mau ku tampar mulutmu? ya datang kau. Asal wocokmu dari mi. Aku koncet dulu kau. Aku kasih baris kau di lapangan baru ku tampar kau satu-satu Datang dulu kau. Banyak kali ngomongmu. Kan kau yang minta saya datang. Kau berbaris Iya, di lapangan ku datang, tampar kau satu-satu. Iya, satu-satu. Apa yang betul paramu bocak? Iya, kau berbaris di lapangan ku tampar kau satu-satu. Pakai sandal jepit. Kalau ngomongmu. Sandal jepit yang sudah ku kasih teh ayam. Di tanah Jawa atau Jakarta, Jawa Barat sana bisa kau buat kayak gitu. Di sini nggak bisa. Dari tadi kau ngancam orang mau makan orang, makan jantung. Kita berdebat agama dulu. Tadi. Oke, jagoan sekali kau. Bocak. Bukan masalah jagoan, bos. Tapi kau jago kandang. Jauh kandang. Datanglah kau sini. Oh iyalah. Itu jago kandang, suruh orang ke sini. Wah, Gak usah itu kau jago datang ke kandang sini. namanya. Kau ngancam itu, kau datang ke tempatnya orang. Jangan kau datang, suruh Sekarang orang datang ke begini. tempat itu. Itu namanya kau penakut. Begini, bocak. Bocak. Dasar Kau kau bilang makan kutu. tadi, kau aja udah sok jago. Siapa yang menebus kau kalau udah sok jago? Dosamu udah ada. Kau bilang Yesus tebus kau, jadi kutanya kau kapan kau rencana meninggal? Tapi barusan aja kau udah apa? Banyak dosamu. Apa? Udah banyak dosamu barusan, bocak. Bojak. Kau belum bisa apa? Bagaimana? Yang menebus kau udah disembuhkan penyakit. Nanti kalau nanti giliran kau ketemu saya, kau cium tanganku ya. Kalau kucing tanganmu, udahlah. Berarti kebenaran nggak ada lagi sama aku.
Ya iyalah, kau harus cium tanganku. Iya, berarti nggak ada lagi kebenaran sama aku. Ya emang ada kebenaran samamu, kebenaran apa kau? Sekarang gini berdebat. Berdebat apa? Tanya sama aku. Aku tanya samamu, siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Allah. Bukan Yesus. Allah itu Yesus. Berarti Yesus menciptakan tangannya. Iya. Tumbuh sendiri. Oh, mama Makanya. Oke. Kau ketawain lah. Bujang. Kau tanya lah. Lu pikir pohon tumbuh? Pohon kau. Emang tangannya Yesus pohon pakai tumbuh segala? Kau nggak bisa keluarkan dari pura-pura mamamu kalau nggak darah bidan. Presidono pun ketawa, mau dia salah, mau dia benar. Si Dono Kasino Indro DKI, dia itu ketawa. Mau salah, mau ngetik mandi pun dia ketawa. Jadi Kamu Yesus yang berdosa menciptakan pun ketawa. tangannya. Yesus ciptakan tangannya atau tumbuh sendiri? Semua. Apa kau bilang? Yesus itu ciptakan tangannya atau tumbuh sendiri? Dirinya sendiri berkuasa. Iya. Oh, remabok. Mau dikasih tahu? Enggak mau. Siapa yang menciptakan Yesus? Tangannya Yesus. Dia sendiri. Oh, bagaimana caranya dia menciptakan? Bagaimana dia menciptakan dirinya? Dialah permulaan. Dialah apa? kalau kau Judul tanya film nanti, kapan? istilahnya siapa yang menciptakan telur kapun bingung. Tapi dialah permulaan. Kalau kau tahu bahwa siapa yang menciptakan Yesus sendiri, udah kaulah Allah itu, bojak. Kaulah Tuhan itu, bojak. Makanya kita Yesus itu yang kutanya siapa yang ciptakan tangannya? Allah, bojak. Tangannya Yesus siapa yang ciptakan? Tapi kan dikasih taunya kuasa kepada kita bahwa dia lahir tanpa perbuatan laki-laki atau perempuan ataupun tanpa sperma. Dari situ kita tahu dia maha kuasa. Kok maha kuasa dia lahir? Maha kuasa dia, kalau tidak netek sama ibunya mati dia. Masalah netek itu saudaraku, kau diberi sebagai contoh. Akar pun perlu. Katanya maha kuasa. Dengarkan dulu. Yesus kalau Akar tidak perlu netek. penyerapan. Akar Yesus perlu kalau penyerapan. tidak netek, tumbuh Manusia nggak pun Tuhan kau itu? perlu nasihat. Coba kau pikir, Yesus itu kalau tidak Kau netek, tanpa hidup nggak? perlu. Yesus tanpa netek hidup nggak? Itu jangan kau netek masalah susu, air susu. Ya tadi katanya maha kuasa. Tapi dia butuh tetek. Hah? Apa? Netek. Mujizat enggak? Katanya maha kuasa. Nabi Musa aja berkata bahwa masalah Tadi katanya maha kuasa. Kenapa dia butuh tetek? kau itu bodoh. Loh, kamu, Bodoh. Itu bodoh. masa maha kuasa bisa butuh tetek? Tetek yang kau bilang. Tetek yang kau bilang. Iyalah. Katanya maha kuasa. Berarti nasihat orang tuamu pun kau sepelekan.
Mabok ini, mabok. Begini, Maaf. masalah makanan ataupun menetek, bukannya dia nggak sanggup. Dia Tapi itu bukannya nggak sanggup. Tapi- Yang mati pun dihidupkan. Yang mati dia kalau dihidupkan. tidak netek, apa yang terjadi kalau dia tidak netek? Tubuhnya nggak bertumbuh. Berarti dia butuh. Itu bukannya masalah butuh. Ya kalau dia tidak netek, hidup nggak dia? Ya jelas hidup. Lah, bagaimana caranya dia sebagai manusia bisa hidup tanpa cairan? Itu namanya lah mujizat. Bahwa Mujizat matamu suwe. Dia butuh netek, dibilang mujizat. Dia netek Itu karena kau- dia manusia atau karena dia Tuhan? kau hinalah Tuhanmu itu. Loh, saya bertanya samamu. Dia netek karena dia maha kuasa atau karena dia tidak Iya. maha kuasa? Karena begini, Karena begini, kau itu diciptakan. kau itu Berarti diciptakan. apa yang diciptakan itu supaya dicontohkan. Nah, contoh apa pula? Kan sudah banyak orang netek sebelumnya, ngapain dicontohin netek lagi? Dia itu kau bilang maha kuasa. Pertanyaan saya, dia netek itu karena dia maha kuasa atau karena dia tidak maha kuasa sampai dia tetek? Bukannya tidak maha kuasa. Terus kenapa dia netek? mencontohkan. Contoh apa netek? Kau itu perlu nasihat loh. Nasihat apa pula? Kau yang perlu dinasihati. Ngapain kau menyembah manusia yang netek? Dia bukan manusia loh. Lah, terus kalau dia bukan manusia, kenapa dia netek? Karena dia mencontohkan. Kalau dia mencontohkan, masih ada yang lain. Sudah pernah orang netek sebelum dia. Ngapain dia contohin netek? Gini, kalau tidak Apalagi? kau manusia berdosa, Lah itu lagi kau ngarang aja kau itu kalau mabok dia kau nggak itu. berdosa, Ngarang dia kau nggak itu kau berdosa. bilang tadi dia mau Pak ya, sudah terlalu tua Bapak. Bapak nggak menyadari, Bang Enis itu bukan di dalam kan dia tetap adalah utusan Tuhan gitu loh. Nah ya kan, nanti kita kaji ya. Nah kamu tadi bilang, oh dia menghakimi di dunia. Nah jangan salah, di Matius, coba ya kita lihat ya. Nih Matius 20. Nah coba lihat. Nah kita lihat 20 23. Nah, ini kan. Nah, coba lihat dari atasnya. Jangan sepotong, Bang, ya. Permintaan Ibu Yakobus dan bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah anak-anak Zebedeus, ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anak itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Katanya kan. Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Ini sorga, Bang, berbicara tentang sorga. Yang seorang duduk di sebelah kananmu dan seorang lagi duduk di sebelah kirimu, kata dia, kata ibu itu kan. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, ya kan? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Ini pengajaran, ya, ini pengajaran, ya kan? Lalu apa kata Yesus? Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, ajaranku memang boleh kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang
siapa Bapakku yang telah menyediakannya. Artinya keputusan itu ada di Bapa. Betul? Kalau mau kaji Bible Bang. Nah silakan ditanggapi. Sudah aku bilang Bang, kalau Yesus itu istilahnya dia firman. Dalam arti firman itu dia mengajarkan Bang. Kenapa kok disebut Tuhan? Karena dia firman Tuhan. Loh tadi dia menerima firman. Ada hubungannya dengan kehendak. Kalau Bagaimana dengan kehendak itu semua dari Allah? Bagaimana dengan dia di sini menerima firman 17:8? Kalau dia firman itu sendiri, lalu dia menerima firman gimana? Masa firman menerima firman? Tuh, coba. Nah, Bukan Bang. Bukan begitu. di mana tertulis Di mana Yesus Tuhan itu adalah firman, Bang? dari Yesus sendiri. Di mana? Di mana Yesus itu adalah firman? Bukan. Gimana? Di mana dalilnya Yesus adalah sang firman? Sudah dikatakan di Alkitab, aku adalah firman yang hidup. Di mana tertulis, Bang? Saya pernah mendengar ayatnya itu Bang di gereja Waduh. saya. Cuma saya sendiri nggak pernah baca memang. Ya sudahlah, kalau begitu dengarkan aja, Bang. Di sini dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Tidak dari bisikan Bang. Yesus menerima firman dari Bapa, lalu lalu Yesus menyampaikan lagi firman itu kepada murid-murid. Yang dimaksud firman ini abangku adalah ajaran. Ini loh ajaran dari Bapa. Ini jangan bukan firman Yohanes 1:1, bukan. Ini gitu abangku. Jadi Anda ini beriman mendengar. Memang kan firman itu kan disampaikan dari manusia Bang. Loh, mana ini? Ini Bapa yang menyampaikan. Disebut di Kristen itu Yesus itu adalah firman yang hidup. Ah, Firman itu menjadi Olive. manusia. Ah, ini ku ini siapa ini? Yang mana? Ini ku. Sampaikan Firman kepadaku. yang engkau sampaikan kepadaku. Ku di situ siapa? Aku sampaikan kepada mereka. Jadi ku itu adalah Allah Bapa. Ah, salah. Firman yang engkau itu kan Allah Bapa. Salah. Engkau ini adalah Allah Bapa. Ini Bapa. Ini Yesus. Betul, engkau itu adalah Allah Bapa. Bapa. Sampaikan kepadaku adalah Yesus. Ah, berarti oke, berarti Yesus. Oke, berarti Yesus adalah penerima Ya, penerima firman. Gimana sih Olive ini? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya gini, menyampaikannya itu melalui apa? Bang, ini loh. Jadi firman yang dimaksud itu ketika Tuhan ingin menyampaikan pewahyuan kepada para nabi. Yesus itu nabi, Bang. Banyak dalilnya loh. Hati-hati loh. Kamu bilang bukan banyak. Jadi ketika Tuhan itu menyampaikan firman kepada nabi, banyak caranya, Bang. Bisa melalui kalbu, bisa melalui bisikan, bisa melalui mimpi. Nah, begitu. Karena Tuhan itu tidak mungkin bisa berkata langsung kepada manusia. Ada dalilnya. Jadi Yohanes 5:37 ya. Ini nih, sorry, kita balik lagi tadi ya. Yohanes 5 nih. Ini kata Yesus nih. Jadi manusia itu tidak bisa mendengar suara Tuhan, kata Yesus. Nih, sabar ya. 5:37 ini. Nih kata Yesus nih. Jadi suara Tuhan itu tidak bisa didengar. Nah ini. Ini nih. Nih, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi suara Tuhan itu tidak bisa didengar.
Jadi bagaimana caranya Tuhan menyampaikan firman kepada para nabi? Ada perantara malaikat, ada melalui media. Contoh yang kamu dengar sekarang ini kan handphone. Kamu mendengar suara saya gitu loh. Tapi kamu tidak berhubungan langsung dengan saya. Medianya ini adalah handphone. Karena suara Bapak itu jangankan Bapak, orang suara petir aja dari jutaan kilometer dari langit masih terdengar, apalagi suara Tuhan. Gitu. Bapak kan bisa dilihat tuh mukanya itu. Enggak bisa. Ini Bapak yang sekarang bicara. ini loh. Enggak Bapak yang bisa. sekarang bicara ini kan bisa lihat begitu maksudnya. Bagaimana kau lihat saya? Coba kau lihat saya sekarang. Ini kan Bapak ini kan bisa dilihat oleh layarnya, tapi Allah itu tidak bisa dilihat maksudnya begitu. Nggak bisa, manusia tidak bisa lihat langsung karena ini kan kata Yesus ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Di mana kita bisa tahu lagi itu? Di sini saudaraku ya. Diperkuat di gini loh cara baca Bible ya. Yesus loh. Sabar bang, sabar ya. Jadi firmannya itu jadi Yesus Bapakku. Iya sabar bang, buktinya dia masih menerima firman tadi kau nggak bisa jawab. Diam dulu ya. Tadi di mana itu? 1 Timotius 6:16. Ini loh Tuhan ini loh kata ini. Ini Paulus ya. 1 Timotius 6. Ya ini perkataan siapa ini Timotius? Coba lihat 6:16. Nih siapakah Tuhan itu? Nih dia ini loh. Nah ini dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus pernah meninggal gak? Pernah. Gugur udah. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dari kuasa yang kekal. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Gak boleh itu. Hati-hati. Makanya baca Bible, jangan dengarkan pendeta. Tuh, bagaimana Anda mau bantai ini? Nah, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus pernah mati, gugur. Yesus terlihat, gugur. Mana Anda mau lihatnya? Bagaimana Anda mau bantai ini ayat ini? Kalau mau bantai ya silakan bantah ayat ini. Gampang kok. Betul. Kita cuma membaca. Kita cuma membaca. Saya mau nanya, boleh nggak? Ya silakan ditanggapi ini bang dulu. Itu masalah firman tadi. Silakan. Firman menerima firman 17:8. Ya, firman menerima firman. Firman menerima firman. Oh ya, silakan dijelaskan. Yang tadi itu loh, yang Jadi saya mau bertanya nih kepada Anda kan aku menyampaikan firman. Menarasikan firman. Pertanyaan saya, dalam Alkitab ada berapa jenis sih firman itu? Bahaya bang, abang nanti bawa, abang mau bawa antara rema dan logos, jangan ke sana bang, terjebak nanti abang. Nah, itulah. Berarti yang mana yang logos, yang mana yang rema coba? Oke, ini rema, ini logos, betul? Yang mana rema? Ini rema. Ini logos, merujuk kepada Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Ini Yesus loh. Ya, iya. Betul? Benar. Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Iya. Anda meyakini firman itu adalah Yesus itu sendiri. Yohanes 1:14. Berarti, betul? Jadi logos itu apa? Ya, menurut Anda apa? Jelaskan aja. Lah, Anda yang nggak ngerti gimana mau Nah, silakan Anda jelaskan. Logos itu apa? Coba.
Silakan. Kalau Anda mengerti apa itu logos dan apa itu rema, nah baru Anda narasi Anda itu benar gitu. Iya, silakan Anda jelaskan Tapi dulu. kalau Baru Anda nggak ngerti, ya berarti Anda menyesatkan orang ini yang ada berapa nih 1,6. di sini bukan menyesatkan, Bang. Di sini ruang edukasi. Anda punya ilmu, tolong dijelaskan supaya kalau saya Makanya- keliru dijelaskan apa Makanya, perbedaan kalau nggak rema dengan mengerti logos. Silakan dan aja, Bang. Apa itu logos dan apa itu rema, Anda jangan terlalu jauh harusnya menjelaskan. Nah, silakan Anda menjelaskan. Gampang Ya, kan? saya hanya ngoreksi Anda. Enggak, kalau ngoreksi itu Bang harus diluruskan, makanya minta Ya dijelaskan. enggak, ngapain Nah. diluruskan karena itu tahu panjang lebar. Gini Bang, Wah. menurut Apa kamu bilang meluruskan gitu kan. Nah, kalau kau mau luruskan berarti narasinya Bang Palopo bengkok. Nah, coba kau luruskan bagaimana yang benar. Jangan bilang meluruskan Setelah tapi saya tidak diluruskan. setelah saya kejar apa itu logos apa itu rema, dia nggak mengerti, tetapi dia menjelaskan kemana-mana gitu. Iya, jelaskan dulu rema sama logos itu Nggak apa. perlu saya jelaskan karena dia udah bengkok. Ngapain saya jelaskan? Tadi, so tahu, lu so tahu, lu nanya ke gue. Firman itu ada berapa macam? Berarti- Saya jawab. Dengarkan dulu. Dengarkan Anda dulu. ini So nggak tahu, mengerti, so tetapi tahu. sok tahu gitu. Anda tadi bertanya kepada saya, firman itu ada berapa? Saya jawab, firman itu ada 2, rema dan logos. Nah, sekarang perbedaannya logos sama rema itu apa? Silakan Anda menjelaskan. Kalau Jangan Anda nggak saya. ngerti, berarti jangan So jangan tahu kau betul-betul jangan- sama dengan namamu ini jangan loh. Anda hantam Kau yang jelaskan promo. Longor. Longor kau yang Gitu. jelaskan kalau kau tahu. Udah, yang penting Udah. saya udah tahu bahwa Apa itu? si yang menjelaskan tadi dari awal Gini. sampai itu udah Ya, Udah dia. Udah tahu, sok tahu lo. So Kalau tahu kamu saya. bilang, Ya, kalau kamu betul. bilang Bang Palopo narasinya salah, kau yang luruskan. Jelaskan. Bagaimana, Bro Olive? Betul enggak? biar saya bisa belajar juga. Bang Silakan Olive, so Bang Olive. tahu. Bang Olive, Ya, tadi dia betul. bilang Harus narasinya kita Bang Palopo diskusinya itu dulu salah. Ya kan? Kan gitu. Tapi ilmunya Nah, masih kalau belum begitu ya ada, sudah bisa jelaskan. menjelaskan, tetapi Ya harus sok tahu menjelaskan. Oke, Bang Palopo so tahu. Kalau buat begitu saya kau bisa luruskan. dijelaskan. Kau luruskan. Ya, saya Kok saya yang meluruskan, saya yang mengoreksi Kau yang koreksi, ada- kau nggak beri penjelasan longor. Turunlah kau. Sok tahu. Kita nggak butuh longor di sini. Kau dibawa aja. Kau bilang kau salahkan orang, tapi kau tidak bisa luruskan. Gimana cara? Beleng-beleng. Jadi dia nanya saya, host. Dia pikir saya ini pelayan firman odong-odong loh. Dia kan nanya, ini firman ini dibagi berapa kriteria? Belum kita bawa ke remata, putar-putar nanti kalau di situ kan. Saya bilang firman itu oke, yang gampang aja dulu, logos dan rema. Nah, Kita ini berarti- tahu. Iya, dan saya sudah, tahu. sudah sangat expert di bidang logos dan rema. Bukannya Mau saya nggak terbalik juga tahu bagaimana? teman-teman, saya mau nguji gitu loh. Iya, kita menguji dia. Saya mau nguji. Karena kalau saya mau nguji dari narasi dia, pasti dia kejebak nanti sama saya. Makanya saya jelaskan kepada dia gitu loh. Teman-teman di bawah minta tolong tap-tap layar. Yang belum absen dulu teman-teman. Absen. Biar dia Absen jelasin Iwan dulu Villa. tadi. Terima kasih Bang Yengto. Jangan di Absen love orange teman-teman. Absen. Gini loh, Olive. Masuk. Kita tuh nggak mau berdebat, Olive. Kalau memang dia mau jelaskan, dia udah jelaskan gitu loh. Kita nggak mau berdebat, makanya kita turunkan. Lanjut. Menjas orang berarti kamu mempunyai pendapat lain, silakan. Ini kan room diskusi. Kalau saya tidak tahu, silakan. Saya tidak tahu, silakan Anda jelaskan. Dia menjas saya salah sementara dia tidak punya argumen. Mana ngomong luang modal congor namanya itu. sabar. Ya, silakan Lip, bertanya lagi Lip. Nanya aja deh. Kalau masalah Bible, saya tahu persis. Anda mau tanya apa ke saya? Struktur Yohanes, struktur Paulus, struktur Lukas, struktur Markus, struktur Matius. Untung kalau dia tahu itu. Dia mah taunya Yohanes 1:1 itu, so tahu lu pada mulanya nggak ada akhirnya.
Oke Bang, selamat malam. Mana ini? Oke, malam Alek. Kalau Alek jelas dia nih, paham dia dari kejadian lo. Wah, paham. Betul gak lo, host? Betul, Iya, mendingan Alek ilmunya jelas. betul. Gampang kok. Bentar, Kita di sini butuh orang yang mau belajar. sabar. Nah, contoh ini ya, Alek ya. Alek kan ini seorang Kristen. Nah, nanti saya mau nanya di sini, Alek. Ini kita diskusi, Alek ya. Di sini banyak yang macet ini, Alek. Coba kamu jelaskan ini. Ini jangankan kamu, Alek. Pendeta aja bingung nih, gara-gara itu banyak yang mualaf pendeta nih. 12. Ini. Coba jelaskan kepada saya nih. Yesus hamba Tuhan. Siapa yang hamba? Siapa yang Tuhan? Minta maaf. Iya. Itu terdapat dari Injil Matius. Perjanjian Lama Baru bos, baru Matius. Matius ya. Iya. Matius berapa? Matius berapa? 12? 15 ini nih. Oh, Matius 15 ayat. Ini nih. Matius 15 ayat berapa? Judul perikop ini nih. Matius berapa dong? 15 bosku. Ya, ayat. Itu lihat aja dia di layar itu judul Matius perikopnya 15 ada di ayat atas. berapa? Oh, Matius ayat. 12 ayat 15. Di atasnya ini ada judul perikop. Lanjut. Olive, saya nanya kamu Olive ya. Yesus hamba Tuhan. Siapa yang hamba? Siapa yang Tuhan? Yesus hamba Tuhan. Ya. Bukan? Contoh, ya Alex hamba Tuhan. Siapakah Tuhannya Alex? Ya, kalau saya hamba Tuhan. Hah? Ya. Kalau begini, itu Ya. bagaimana dia punya? Coba baca ulang. Yesus hamba Tuhan. Iya. Nih. Oke, itu begini. Enggak, saya nanya dulu. Alex hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Alex? Ya, kalau saya punya Tuhan hanya cuma satu yang dia dibagi dua berarti itu dengan malaikat, Yesus sama Allah pencipta. Tiga Artinya itu, Lek. Ya, Tiga itu. ya, memang betul tiga. Tapi Ya. kan begini. Ya, Sabar, oke, berarti Tuhanmu tiga, udah. Nah, di sini. Sabar. Ya. Sabar ya. Nah, pengertian kita orang Kristen, pengertiannya itu Allah itu satu, yaitu pencipta. Terus? Nah, Allah. Nah, itu satu. Dia dibagi tiga, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Siapa lagi satu? Kan masih dua itu. Siapa lagi satu? Yesus hamba Tuhan, berarti dia tahu bahwa dia punya Bapa, yaitu Tuhan Allah pencipta. Itu dia punya. Oh, jadi Yesus punya Tuhan. Yesus itu dia sendiri yang Allah. Cuma untuk pengertian umat Kristiani atau umat seluruh dunia bisa berpikir kenapa Yesus bisa punya hamba Tuhan. Iya. Itu pengertian. Coba kau jelaskan. Ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapakah Tuhannya Yesus? Silahkan. Yesus punya Tuhan itu Bapa yang di surga, yaitu Allah pencipta. Berarti Yesus punya Tuhan, betul? Itu dia sendiri juga Tuhan. Berarti Tuhan dirinya sendiri. Dia juga Tuhan. Dia juga hamba. Dia yang jadi anaknya, yaitu Yesus. Tunggu. Yesus hamba Tuhan. Yesus. Agak lain, Lek. Enggak lain. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka. Itu dengar. Iya, ini jangan kau baca ini, Lek. Nanti nih. Ini dulu. Kalau di sini berarti Tuhan Yesus hamba Tuhan Yesus. Agak lain, Lek.
Hmm. Hmm. Lanjut, sudah, itu pertanyaannya. Iya, coba. Benar gak ini? Yesus hamba Tuhan Yesus. Maksudnya mungkin nggak begitu. Ah, jangan tambah Tuhan Yesus. Lah ini Tuhan siapa ini? Tuhan, begini ya, itu pengertian Iya. saya ya. Saya juga manusia Iya, iya, iya. biasa. Silakan, silakan. Saya juga manusia biasa, jadi pasti ada salah juga. Nah, jadi begini, itu pengertiannya saya sendiri itu begini. Yesus, ya tahu, Yesus hamba Tuhan. Nah, berarti Yesus ini Adalah? Yesus ini kan dia kan jadi hamba, dia yang jadi hamba. Dia jadi hamba. Nah, Oke. berarti dia punya Tuhannya, itu dia punya Bapa yang di surga, yaitu Allah pencipta. Oh, berarti Yesus bukan pencipta. Yesus ini itu dia punya anaknya, pencipta itu Allah. Tunggu. Yesus punya Tuhan. Tuhannya Allah. Itu dia punya Bapa yang di surga, yaitu Allah pencipta. Oh, berarti Yesus punya Tuhan. Kayaknya. Naik Bang Haji. Halo. Ya kalau Musa hamba Tuhan gimana? Ulangan. Mungkin maksudnya nggak begitu, Mas. Nah, coba Olive. Ini agak belepotan ini Alek ini. Coba Tobi menjelaskan, Olive. Ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapa Tuhannya Yesus? Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Tuhan Yesus itu ada. Lanjut bang. Bang Haji terlambat Tuhan tadi, Yesus itu tadi adalah- ketawa sekali kita ini. Dalam artian pengertian umat Kristen itu seperti ini loh, Mas. Kita tuh manusia mempunyai 3 kepribadian dalam arti Jangan ada roh, ke sana dulu Mas. pikiran. Pusing saya nanti situ. Kalau Kamu kedagingannya ya se sendiri. jangan bawa ke trikotomi begitu Mas. juga, Halo. pandangan orang Kristen itu juga Sabar. Anda membawa satu pribadi itu Bang. Anda kan Tritunggal. Ya, kalau yang Anda jelaskan itu satu pribadi. Kamu di dalam diri kamu ada tubuh jiwa, tapi kalau satu pribadi, kalau Tritunggal 3 pribadi, jangan bawa analogi itu Bang. Ini aja dulu. Yesus hamba Tuhan, Olive. Ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapakah Tuhannya Yesus? Silakan. Sudah? Jazakallah Bang Haji. Makasih Pak Ji. Silakan. Oke, izin Pak ya. Yesus hamba Tuhan. Ya toh? Ya. Nah, ini Yesus ini Yesus ini bukan Hamba siapa, Tuhan. tapi Yesus itu dia sendiri itu kan. Yesus ini ya pengertian saya itu ya kan. Yesus ini tapi dia jadinya hamba. Jadi hamba Tuhan supaya Minum ini punya orang Banjar apuntal tepalilit. Silakan abangku, gampang kok ini. Kalau abang mau jujur, ini gampang loh. Coba, ini pertanyaan anak saya kemarin yang kelas 4 SD, sebentar dia jawabnya bang. Oke. Coba. Sekarang saya mau tanya, sekarang Bapak menjelaskan Yesus hamba Tuhan, saya jelaskan. Ya kan abang yang punya kitab, bukan saya. Nah, kan ini kan pengertiannya Yesus itu Tuhan. Hamba siapa? Hamba itu ya itu kita manusia. Ini? Hah? Ini? Ya Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, hamba itu manusia. Manusia yang itu gimana sih lu? Ada sanggup rasanya ulun nih. Nih Lek. Alek hamba Tuhan. Dalam artian Siapa itu Tuhannya pandangan Alek? orang yang di luar Yesus. Kristen itu menganggap Tuhan itu Allah. Kalau Yesus itu manusia, yang dilihat itu manusianya. Dianggap Loh, Yesus saya itu nggak adalah nanya Tuhan, ya manusianya, jelas. Lek. Saya nggak nanya Hamba manusia Tuhan, ini karena dia itu aja. dilihat dari manusianya. Kalau manusia itu hamba, Pak. Nah, Kalau waktu firman dia itu jadi Tuhan, hamba siapa Allah. Tuhannya?
saya lagi tidak berbicara tentang manusianya, Olive. Di sini kan tertulisnya Yesus hamba Tuhan. Artinya ada dua entitas. Ada Yesus, ada Tuhan. Ya. Hamba ini kepada siapa? Tuhan ini kepada siapa? Silahkan. Maju, macet. Hei, macet. Ya menurut saya sih gitu, Pak. Kalau hamba itu adalah manusia. Karena kalau Tuhan ya Tuhan itu sendiri. Berarti Yesus manusia. Kalau yang dibilang hamba ya memang dia kan dilihat dari manusianya. Oke. Hamba. Yesus manusia Tuhan kan Tuhan. Allah sendiri. Nah, kalau Yesus hamba Tuhan ya benar memang. Oh, waktu dia jadi hamba Tuhan, siapa Tuhannya? Jadi kesalahpahaman dari orang-orang itu dari sini karena menganggap Yesus itu adalah manusianya gitu. Loh, saya nggak nanya Kalau manusianya, emang dia melihatnya manusia? dari firman Allah ya Yesus itu adalah Allah. Nah ini aja dulu, ketika Yesus menjadi Terkadang hamba sudut Tuhan, pandangnya orang mau lihat dari mana. Kalau pribadi orang melihatnya dari manusianya ya menganggap Izin sebagai ya. utusan. ya silakan Lek, Alek aja deh, Olive ini ngarang nih. Lek, coba Lek. Karena begini, Yesus ini kata Yesus ya, kata Iya. Yesus ya. Ya, Kata Yesus hamba Tuhan ya. ya, Itu begini pengertiannya. Mungkin ya, itu mungkin, tapi kan begini, Mungkin. Yesus itu kan dia buat mujizat banyak kepada manusia. Kepada manusia, dan dia tidak mau bahwa Yesus bisa buat sesuatu, artinya orang meninggal disembuhkan, dibangkitkan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa melihat. Dia tidak mau, dia punya nama ini dia disebarkan. Oleh sebab itu dia sendiri menyatakan kepada orang-orang yang ada, dia bilang tidak boleh menyebutkan nama saya ini disebarluaskan. Nah, Kata siapa? itulah sebabnya Yesus katakan bahwa saya ini hamba Tuhan, begitu. jadi, Ya. jadi yang menyebarkan siapa? Ya, Siapa yang menyebarkan? siapa yang menyebarkan? Ya, Nah, karena Yesus dia dilahirkan itu bukan karena tidak ada orang, tapi di situ ada rasul-rasul dan di situ ada manusia-manusia. ini jelas ini. Ya, lanjut. Begini Pak, dia punya iman dan dia punya kelebihan yang dia menyembuhkan banyak manusia yang lagi sakit, meninggal, tuli bisa mendengar, buta bisa melihat, yang sudah meninggal sudah bisa dibangkitkan. Nah, ini mujizat ini terjadi. Nah, antisipasilah itulah yang Yesus katakan, bukan saya siapa-siapa, tapi saya ini hamba seperti yang manusia yang kita ini sama. Ini menarik, bisa kita pahami. Aduh, paham yang di bawah? Kalau saya sih paham, Pak Ji. Ada yang paham? Siapa yang paham? Tapi menarik ya. Oke, ini memang hari berat. 3 malam ini itu berat. aja ditanya, Ini menarik jawab. ini. Ini menarik. Ini. 3 hari 3 malam jawabnya cuma muter-muter situ aja. Kenapa? Lanjut. Sabar ya. Nah, ini buat Olive tadi yang mengatakan bahwa sabar dulu ya. Ini menarik ini. Penjelasannya si Alek ini. Lebih jelas dia daripada si Olive ini. Tunggu ya. Mana lagi tuh? Sabar. Halo Bang Papi. Ya. Rabel, ya silakan Rabel. Ya, mohon maaf ini saya tambahkan hamba di Ulangan 34 ayat 5 juga ada Musa hamba Tuhan. Apakah Iya, Pak Rabel ini Muslim apa Kristen, Bang? Muslim? Oh iya. Enggak, kalau Musa ya
sudah jelas. Cuman ini yang bermasalah ini, Alex dengan Olive menuhankan hamba Tuhan. Ya, Itu yang masalahnya di situ. Jadi kalau di Islam itu hamba itu apa namanya, Abdul ya, Abdul ya kalau nggak salah Pak Haji ya, Abdullah. Abdullah itu abdi, hamba itu abdi. abdi. Jadi itu Yesus yang melarang keras bahwa jangan disebut karena saya ini dia punya mujizat yang dari itu. Oke. Ya, ini kalau larangan, jadi dia tahu roh itu ya juga Tuhan juga. Sabar, jangan kesana. Kamu nggak usah kesana, Olive. Itu sama. Ini coba kau jelaskan dulu ini, Olive. Kamu ini jarang baca Bible. Bagaimana kamu mau menjelaskan? Yesus itu Tuhan kita. Seolah-olah itu tidak bisa diterima dengan akal sehat kan, seperti itu. Coba kau jelaskan kalau gitu. Ini ayat di atas ini, Yohanes 4:9. Kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kenapa turun pangkat ini? Coba kau jelaskan dulu, Elak. Dari Tuhan turun jadi nabi. Taruhlah dari jenderal turun jadi mayor. Gimana ini? Kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus yang besar, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Coba kau jelaskan ini, Olive. Kenapa Tuhanmu turun pangkat? Silakan. Ya, itu kan karena Tuhan itu menyembah menjadi nabi, bukan berarti dia nabi. Dia kan seperti gini loh. Orang zaman dulu mungkin menganggap Tuhan itu nabi. Yohanes 4:19. Nabinya, ya itu nabi. Ayat 19. Kan kalau istilahnya diam dulu lah. Dari Kamu asal firmannya aja. langsung, itu kan berarti itu Tuhan itu sendiri. Loh, ini kalau dia keyakinannya orang Kristen itu menganggap firman yang hidup. Kalau nabi beda. Nabi lagi. ini apa? Nabi ini apa? Saya sendiri belum belajar terlalu mendalam dalam hal ini. Kalau saya Jangan menjelaskan kalau tidak paham. Jangan menjelaskan, kamu ngawur. Nah, saya tanya kamu, nabi ini artinya apa? Utusan Tuhan. Nah, cuman di sini Yesus udah Tuhan, lalu turun pangkatnya. Coba itu Bapak dulu. jelaskan itu ayatnya gimana menurut pandangan Bapak? Ya kaulah yang jelaskan kenapa ada Tuhan turun pangkat. Silakan. Jadi secara tidak langsung kau menuhankan Nabi gitu. Jadi kau bukan menuhankan Tuhan yang sebenarnya. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu tadi yang saya perlihatkan, Matius 11:25. Bebas Bapak berpendapat seperti itu. Kok berpendapat? Imannya orang kan berbeda. Jadi Bapak berpendapat kalau kita itu menuhankan nabi atau manusia. Lah ini coba. Masa ada Tuhan turun pangkat? Gimana sih? Jadi begitu ya. Jadi banyak belajar lah. Iya. Yohanes 4:19. Yohanes 4:19 ya. Iya. Dia katakannya bagaimana? Coba baca dulu, Bang. Kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, kan gitu. Tuhan,
nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini turun pangkat dia di sini, Lek. Bagaimana ceritanya Tuhan turun pangkat? Itu kalau mohon maaf ya, itu pengertian saya saja ya. Karena perempuan itu apa yang dia buat sesuatu, mungkin orang buta bisa melihat dan lain-lain, mujizat yang dia buat, pasti perempuan itu dia tidak percaya kepada Yesus. Maka Yesus itu, dia uji Yesus. Perempuan itu dia menguji bahwa ini betul-betul kamu Tuhan atau tidak. Itu yang dia menguji kepada Yesus. Lek, di sini kecuali di sini, Lek, begini, Lek. Salah itu, Lek. Kecuali di sini dikatakan, kata perempuan itu kepada Yesus, Nabi, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang Tuhan. Nah, itu benar. Cuman kalau seorang Tuhan agak lain lagi, masa orang Tuhan? Nah, di sini kan Tuhan. Berarti perempuan itu sudah tahu bahwa Yesus ini Tuhan. Ya kan? Nah, jadi begini. Betul, lah? Ya, jadi begini. Maaf ya. Mungkin perempuan itu dia disembuhkan oleh Yesus. Itu kan kata perempuan itu. Maka sabar. Mana Tuhan bilang? Perempuan itu disembuhkan oleh Yesus, maka dia percaya bahwa benar bahwa kamu Tuhan, begitu. Karena sebelumnya dia tidak percaya kepada Yesus. Maka apa yang dibebannya kepada perempuan itu disembuhkan oleh Yesus, maka dia percaya kepada dia bahwa benar bahwa kamu Tuhan, begitu. Oke? Coba host, mungkin host kasih pengertian sedikit ini. Tidak, ini benar, Pak. Mau jelaskan yang seperti bagaimana? Karena itu kan tanggapan dari perempuannya itu begitu. Bukan itu, Lek. Kalau dibaca dari atas, bukan itu, bukan mungkin sakit, bukan, Lek. Itu kan kata perempuan itu. Kata siapa? Kata perempuan itu kepadanya. Pun tempat, Bang. Kalau orang Kristen itu juga pastinya mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Ya sudah, itu imanmu, Olive. Ini data. Kamu itu bawa iman ke sini. Di sini bukan ranah iman, di sini ranah diskusi. Ini kita ranah diskusi, bawa dalil, data. Ya, kalau yang jadi, penting, kalau Anda yang penting Yesus Kristen Tuhan, pokoknya Tuhan, Yesus dia Tuhan. berarti bukan orang Kristen, orang yang lain. Ini diskusi, bukan bahas iman kita di sini. Izin. Jadi saya punya pengertiannya itu ya yang tadi saya bilang, karena perempuan itu sebelumnya tidak percaya kepada Yesus bahwa itu anak itu bukan Tuhan. Maka karena perempuan itu dia ikuti mujizat-mujizat Yesus, mujizat-mujizat Tuhan. Nah, disitulah dia yakin bahwa benar-benar kamu adalah Tuhan. Begitu. Bagaimana, salah? Agak lain, Lek. Karena di sini kan dia katakan, contoh nih, Alek. Ini kan contoh Alek nih. Sekarang nih Alek seumpamanya sebagai bupati kan. Nah, saya nggak panggil Alek, tapi saya panggil bupati karena ini kan gelar nih, ya kan? Oke, contohlah Alek di sini bupati ya. Bupati, nyata sekarang padaku bahwa engkau sekarang. Jadi begini, karena ini kan ini kan forum diskusi, toh. Yo. Nah, maka Pak punya pertanyaan yang dilemparkan kepada forum ini. Nah, itu kan saya punya tanggapan dan jawabannya seperti itu, karena Bapak pun juga kan cari kepastian jawaban juga apakah benar-benar. Nah, jadi itu kan sebatas saya punya kemampuannya, itu jawabannya.
bahwa perempuan itu sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan dan Yesus, yang dia punya mujizatnya terjadi di kalangan umum di masyarakat, dan di situ dia dapat mujizat yang besar, bahwa disitulah dia percaya bahwa oh ternyata ini betul Yesus itu Tuhan, Tuhan itu Yesus, ini benar-benar anak Allah, bahwa dia percaya di situ, maka dinyatakan bahwa engkaulah yang Tuhan, begitu. Engkau nabi, bukan Iya, Tuhan. Gimana sih? Nabi Kebalik, itu oi. sama. Kebalik itu. Mana sih anak ini? Bah, bagaimana salah? Kebalik. Salah. Kebalik ya. Engkau, iya memang. Karena di situ dia memang dinyatakan bahwa, iya toh, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nabi berarti dia seorang iman, punya iman yang besar. Berarti karunia Allah pencipta itu melalui Yesus, Yesus itulah Allah. Bahwa dia percaya, oh ternyata kamu betul nabi dan Allah dan Yesus. Titik. Jadi nabi ini Allah juga. Karena begini, keyakinan perempuan itu, iya toh? Ya. Keyakinan perempuan itu ternyata Yesus itu Adalah nabi. nabi, berarti bukan Tuhan. Ya, Berarti bukan Tuhan, betul? dia Tuhan. Ini engkau seorang nabi? Seorang nabi, begini Pak. Iya. Ini ya, mohon maaf ya Pak ya. Siap, Lex, siap. Yesus itu dia tidak mau bertele-tele menjadikan diri dia harus hebat, dari semua segalanya, tidak. Dia Ada punya kata rendah, bertele-telenya ya. dia, dia itu punya rendah hati. Dia tidak mau dipuji oleh orang lain. Dia tidak mau dipuji oleh, pokoknya seluruh dunia ini dia tidak mau dipuji. Dia punya rendah hati. Makanya dia bisa jadi nabi, dia bisa jadi umat, dia bisa jadi hamba Tuhan, dia bisa jadi hamba, semuanya itu bisa jadi. Bisa Lek, dipanggil. seandainya begitu, Lek, udah. Oh ya, Yesus ini nabi, ada yang menilai oh Yesus ini kan gitu. Kamu udah pernah baca belum ini Olive? Dari atas. Siapa? Si Olive yang di atas mulai. Bagaimana kamu bisa menjelaskan kamu tidak pernah baca? Itu loh. Ya itu kan dari statementnya perkataan itu, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Itu pernyataan perempuan itu Pak. Kata itu kan yang diomong, yang dikatakan, bukan menyatakan, tapi kata, ngomong. Jadi di sini Yesus ini Tuhan atau nabi? Tuhan. Ini? Itu perkataan perempuan itu. Ya. Itu Perkataan perempuan ini, Yesus adalah Tuhan atau nabi? Ustaz, padahal sampean bukan ustaz, kan gitu. Itu terbalik itu. Saya bisa mengatakan sampean, oh ustaz, padahal sampean bukan ustaz, contoh ini. Nah, kan bisa, padahal sampean itu pendeta, saya bilang, oh itu ustaz, kan gitu, seperti itu. Kamu udah baca belum ini? Apa itu? Ayat ini dari atas. Perempuan itu kepadanya. Enggak, kamu udah baca belum dari atas ini? Apa maksudnya ayat ini? Mana? Nih baca dari atas. Ini Tuhan tidak punya timba loh, hati-hati loh. Nah, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Nah, ini gimana ini? Tuhan tidak punya timba. Parah lu dari atas. Enggak bawa apa-apa. Iya. Ya coba. Saya bisa tanya nggak?
Pertanyaan. Tanyalah. Ini saya bingung, masa ini Tuhan nggak punya timba. Tanya. Sudah, itu jawabannya itu saya punya jawabannya tadi itu sudah. Oh iya. Yesus. Enggak gini loh, Lek. Ini saya kesimpulan. Ini gue sedih banget sama Tuhanmu. Masa timba aja nggak ada? Sudah, itu sudah. Begini. Pertanyaan saya. Iya, silakan. Pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya ada dua. Iya. Ya, siap. Dan itu Pak Ustadz harus jawab. Ah. Satu ya. Mm-mm. Satu, Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz sekarang benar-benar Yesus ada atau tidak? Dari sudut pandang mana ini? Ya. Jadi begini, Gimana? Alek ya. Kalau saya Coba diulang. meyakini. Tidak, jawabannya itu begini.